memang kalau masing-masing breeder ya, dia tidak semuanya fokus kepada serian daging hitam. Jadi ada juga yang multicolor, terus kemudian ada juga yang seperti kategori giant, half moon, serit, atau mungkin crown tail yang orang kenal, plakat dan lain-lain. Jadi serian Black Series ini yaitu sebetulnya salah satu bagian dari ikan cupang itu secara keseluruhan. Jadi dari Black Series ini sendiri kan terbagi juga lagi. Jadi tidak hanya satu jenis. Jadi dia ada yang kita kenal dengan yang namanya Black Star Galaxy, Black Light, Samurai Series, lalu kemudian Black Unicolor kayak gitu. Nah, yang termahal yang kemarin yang terjual itu adalah dari Black Star Galaxy. Kenapa dia mahal? Karena memang membudidayakan ikan Black Series ini tidak semudah dengan seperti ikan-ikan yang lain. Nah, jadi dari salah satu indukan yang misalnya ada sepasang ya, kemudian diternakan, dikembangkan, lalu kemudian dari hasil anak-anaknya itu tidak semuanya berhasil dengan baik. Nah, tentunya yang mahal ini, dianya itu yang memiliki kriteria yang bagus. Nah, salah satu contohnya dia punya daging itu hitam pekat, lalu kemudian dia punya pola sebaran galaksi itu yang kita sebut dengan star itu. Dia merata di seluruh tubuh, ekor sirip utamanya itu minimal 30%, lalu kemudian tidak ada warna selo di sana, tidak ada warna wash di sana, dan tentunya selain itu juga bentuk dari ikan itu sendiri sudah cukup baik. Pernah saya tahu itu ya, yang pernah terjual itu bisa tembus lebih dari 30 juta. 30 yang termahal. Kolam ini sendiri di sini memang membudidayakan ikan cupang, tidak hanya Black Series tapi juga dengan varian yang lain. Dan di sini dikembangkan itu baik dari pembibitan, lalu kemudian pembesaran, juga memproduksi pakan ikan itu sendiri, dan selain itu juga menerima jasa. Jadi di sini menerima juga jasa untuk pembudidayaan ikan. Contohnya misalnya Bapak nggak punya lahan nih, tapi punya ikan cupang, nggak punya lahan, nggak bisa melakukan pembesaran atau pembudidayaan. Nah, bisa tinggal membawa indukannya ke sini, lalu kemudian di sini dibesarkan sampai usia 3 bulan atau 4 bulan, lalu kemudian setelah siap dijual baru diambil nanti oleh pemiliknya. Seperti itu. Jadi memang ada beberapa jenis ikan cupang itu yang memang originnya datang dari Indonesia, tapi ada juga yang dari Thailand. Nah, tapi yang menjadi satu kebanggaan adalah ikan cupang Black Series ini, walaupun saya tidak sebut merek lah ya di sini ya, dagangnya. Nah, itu adalah hasil persilangan yang dikembangkan oleh memang petani-petani yang ada di Indonesia. Jadi saat ini memang ada berbagai macam jenis ikan. Mungkin ada yang bilang, mengklaim bahwa ini original dari satu negara, tapi tidak. Sebagian besar Indonesia itu kelola sendiri atau dibudidayakan sendiri dan dikembangkan sendiri, asli dari Indonesia.
yang biasanya menjadi faktor kesulitan untuk membudidayakan ikan cupang itu satu, yang pertama yang sudah pasti adalah lahan. Kalau misalnya terbatas tentunya agak sulit untuk mengembangbiakannya itu dalam kuantiti yang banyak. Lalu kemudian yang berikutnya adalah faktor alam juga bisa mempengaruhi. Contohnya pada saat musim hujan atau apa itu juga bisa mempengaruhi. Yang kedua, yang berikutnya itu adalah mengenai masalah penyakit-penyakit. Ya, penyakit itu tidak bisa mampu mengatasi penyakit itu bisa saja mengakibatkan juga ikan-ikan ini bisa mati. Tapi yang baru-baru ini yang sering terjadi adalah faktor alam itu memang mempengaruhi. Jadi alam itu membuat kualitas dari air itu juga berubah, sehingga kita tahu sendiri bahwa ikan itu hidup di dalam air, sehingga akhirnya kualitasnya begitu tidak baik, maka akan mempengaruhi kepada ikan itu sendiri. Tapi dengan adanya, itulah harapannya BSBC, dengan adanya BSBC sekaligus juga nanti bisa membantu para member, para anggota juga, dan para petani yang kita sebut sebagai pengusaha-pengusaha kelas menengah dan kecil nih, untuk bisa melakukan budidaya itu dengan baik walaupun ada tantangan-tantangan. Nah, ikan cupang Indonesia itu lebih identik itu biasanya dengan pola bentuk tubuhnya ya, bentuk formnya. Itu kita terkenal dengan form yang baik, berbeda dengan yang diproduksi oleh negara-negara lain. Walaupun saat ini mereka juga memproduksi yang sama. Nah, tapi kalau kita ketahui sendiri bahwa ikan cupang Indonesia itu memang memiliki yang istilahnya bentuk pola badan yang memang bagus dibandingkan dengan ikan yang lain. Nggak bisa dirata-ratain ya, karena balik lagi itu tergantung dari berapa kapasitas kemampuan produksi dari petani-petani itu sendiri. Tapi kalau dengan skala yang lebih besar lagi ya tentunya itu akan berkali-kali lipat dari itu. Nah, jadi ketika dukungan pemerintah kepada usaha-usaha ini. Jadi kalau misalnya kita mau kategorikan, ini ada dari yang versi rumahan sampai versi yang seperti ini, memiliki lahan yang cukup segala macam. Tentunya kalau memungkinkan bisa memberikan fasilitas mungkin. Dan tentunya itu juga yang akan dilakukan oleh BSBC, kita memberikan edukasi kepada member kita sehingga mereka mampu ketika satu kali kelak misalnya pemerintah memberikan kelonggaran, contohnya memberikan kredit-kredit usaha untuk usaha-usaha kecil, mereka pun siap untuk itu dan mampu mengelolanya. Jadi bukan hanya sekedar membudidayakan, tapi secara manajemen finansial mereka juga mampu untuk mengolahnya dengan baik. Dan tentunya kita harapkan mereka juga bisa berkembang ke jenjang yang lebih baik.